Share screen. Oke, Mas Hamid udah oke? Ini? Sudah oke. Ya, kita lanjut lagi. Jadi memang yang harusnya biasanya dalam satu semester ini dalam setengah hari gitu. Jadi memang kalau masih agak ada beberapa bagian yang oh ya terus lanjutinnya gimana? Ya memang nggak bisa kalau ada lanjutannya, jadinya kita cuma satu topik probabilistic reasoning seharian. Oke, tapi poinnya sih lebih ke membekali ya, bekal awal nanti sehingga kalau memang mau fokus ya bisa silahkan bisa untuk baca sendiri materinya gitu ya terkait dengan, atau mungkin nggak tahu nanti Prof. Wisnu dan kru mungkin nanti tertarik untuk yang spesifiknya. Ya, contohnya besok tuh machine learning itu full tuh. Itu bagus banget, silahkan untuk datang juga. Ya, nah, kemudian tentang probabilistic reasoning ya. Jadi seandainya semua setting itu sama ya, semua problem itu dalam skenario yang sama. Tapi masalahnya enggak, ada problem yang sifatnya uncertain. Nah, di sini ya, intelligent agent ya, di sini yang bisa nge-handle uncertainty itu probabilistic agent. Ya, karena emang di dunia nyata itu uncertain. Nggak semuanya kita semudah itu gitu. Kita bisa, oh ya, jika saya berbuat baik ke orang, orangnya pasti berbuat baik balik ke kita. Nah, ya kan? Atau jika kita jahat ke orang, orangnya akan jahat balik. Belum tentu, ya kan? Gitu. Kemudian ini terkait dengan yang ini, kita lihat nih, diagnostic rule yang di bawah, itu problematik. Kenapa? Ya memang nggak selamanya ya batuk itu menyebabkan COVID. Ya ini saya dimarahin dokter ini, istri saya sendiri juga dokter, dimarahin istri saya. Ya kan kalau saya bilang gini. Karena kalau saya bilang gitu langsung, itu saya terlalu pede, terlalu confident buat menyatakan itu. Yang masalahnya sebenarnya ya nggak selamanya cough ya, untungnya ya, nggak selamanya cough itu batuk bikin COVID. Nggak selamanya batuk, bukan bikin, nggak selamanya batuk itu adalah penanda dari COVID. Gitu. Ya, ketika saya batuk, belum tentu saya COVID. Tapi bisa aja gitu. Jadi makanya uncertain kan. Bisa aja batuknya itu gara-gara minum air kebanyakan ya. Kita keburu-buru batuk juga. Makan pedas terlalu banyak batuk juga. Ya. Ngerokok ya, ngerokok sehari mungkin 2 pak ya habis lah batuk juga gitu. Nah, dan terkait dengan pernyataan ya, tentunya kita ada logical assertion ya, pernyataan yang itu kita pasti. Jadi antara dia itu baik atau not baik, ya, atau dia itu kena COVID atau not COVID. Tapi kalau di sini nggak bisa kayak gitu. Di sini justru emang ini menariknya fiturnya dari yang probabilistic reasoning. Gitu. Jadi dia bisa memodelkan, dia bisa pernyataan ini. Pasien itu punya COVID, probability-nya 0,00002. Jadi di sini dari 50.000 orang, satu itu kena COVID. Nah, itu dinamakan probabilistic assertion. Dan beda kan emang dengan logical assertion biasa. Dan di sini, maksud dari probability itu apa? Jadi dia itu udah menyimpulkan, merangkum segala aspek terkait dengan ketidakpastian, dirangkum ke angka itu. Incomplete information dirangkum ke situ ya. Non-deterministic action. Misalnya kita ngelempar dadu, ya kan belum tentu juga satu. Ya, itu dirangkum ke situ. Unreliable information, noisy sensor atau apa. Bisa masuk ke situ. Kan contohnya rapid test, swab itu kan juga nggak selamanya gitu, 100% gitu. Ya. Nah, ini tentang basics, tentang probability. Ya. Kita akan lihat. Jadi, sample space. Apa itu sample space? Sample space itu semua kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan-kemungkinan itu kita bilang sample points. Nah, dalam konteks lempar dadu, ya, ini saya tidak ngomong dadu dalam konteks judi atau apa ya. Jadi saya tidak merekomendasikan judi.
Tapi di sini kita main game aja deh sama temen ya, happy gitu kan. Contohnya mungkin monopoli itu pakai dadu, kemudian apa? Ular tangga pun juga pakai dadu. Ini gitu gitulah. Ini tidak ngomongin judi. Hari Jumat lagi, nggak boleh gitu. Apa? Ya, jadi ini tentang dadu dan dadu itu gimana? Dadu itu kan ada 6 ya, ada 6 apa ya? Mata ya, 6 sisi. Nah, itu kan ya berarti kan ada 6 kemungkinan karena kan bisa aja tiba-tiba sisi atas yang satu, tiba-tiba sisi atas. Nah, jadi ini kita ngomongin ini sample space itu semua kemungkinannya ada 1 sampai 6. Kalau kita bilang ya 7 nggak bisa 7 kan nggak ada gitu ya. Intinya ada 6 sample points. Lalu masing-masing sample point itu kan ada probability value-nya yang kita nyatakan dengan fungsi P. Jadi di situ ada itu gambar aneh itu sebenarnya omega ya, apa? Di sini omega, ini omega. Omega kecil ya. Jadi P dari saya bilang sampel point aja ya, dari sampel point itu harus memenuhi syarat dari aturan probability yang secara umum bahwa probability itu nggak bisa negatif, nggak bisa lebih dari 1. Misalkan 1000% saya yakin sebenarnya 1000% lebih sebenarnya gitu kan. Antara 0 nggak mungkin sama sekali atau 1 pasti. Lalu sum. Nah, sum itu apa? Ya kan? Sum itu berarti semua sampel point ya kan itu kita harus melihat coverage-nya. Kalau sumnya masih belum 1, ini berarti ada case yang belum kita consider, kita handle. Misalkan anggaplah sumnya itu 5/6. Nah, ini masalah nih. Kok bisa? Ini nggak genap, nggak masuk nih. Ada 1 yang kelewatan pada saat kita ngurusin apa yang lempar dadu itu. Ya, yang 6 mungkin ketinggalan. Nah, itu. Jadi intinya harus memenuhi itulah. Kalau enggak ya ngaco semua hitungan-hitungan nanti setelah itu gitu ya. Ini ada aturan apa untuk probability-nya. Nah, di sini akan ada contoh. Nah, ini lagi-lagi kartu. Ya. Ini saya nggak ngomongin judi. Ini kartu bisa kita lakukan tanpa judi. Gitu. Ya, jadi kita ngomongin event sekarang. Event itu kayak kalau tadi kita cuma ngomongin sample point, itu satu spesifik ya. Sample point itu satu spesifik. Nah, kalau event itu bisa beberapa sample points. Nah, maksudnya beberapa sample points itu gimana? Ya kan? Nah, beberapa sample points itu ya sample points yang ada yang bisa kita nyatakan apa? Dia itu memenuhi syarat tertentu ya. Nanti kita akan lihat contohnya gitu. Jadi maksudnya event tuh gitu. Jadi di sini kan mungkin yang tahu main kartu ya. Jadi sini kan ada kriting ya, kemudian bisa ada as 2 dan seterusnya J, K, K ya. Kemudian ada diamond juga S, bla 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 sampai 10 J, K, hati, kemudian ada spade atau skop. Nah, selanjutnya event tuh maksudnya gini. Contoh itu ada event di bawahnya. Jadi event itu ketika kartu ya, kita ambil kartu dari tumpukan kartu yang dibalik. Ketika kartunya nunjukin ya 5 hati ya, 5 hati. Itu event juga. Subset itu kan boleh 1 juga gitu. Boleh subset yang terdiri dari 1 sampel point. Ya. Jadi ketika berapa sih probability event kartunya itu 5 dadu? Ya 1/52. Lalu untuk yang selanjutnya, kalau yang ini menarik nih, yang selanjutnya ya. Kartu berapa probability event kartu menunjukkan diamond tapi angkanya bebas. Sorry. Nah, maksudnya angkanya bebas ya. Itu berarti ya mau angka maksudnya ace mau 2 dan seterusnya itu nggak masalah JK nggak masalah. Nah, ini kita bisa ngitungnya sebenarnya dengan penambahan untuk masing-masing yang ada sampel point di event itu gitu. Kalau Diamond Star, berarti itu ada berapa sampel point-nya? Ada 13 kan? Tuh, dan seterusnya ini semuanya 13 nih. Dan masing-masing ini kan kemungkinannya 1/52. Sehingga kemungkinan untuk Diamond Star ya, bebas untuk angkanya itu adalah 13 kali 1/52, sehingga 1/4. Nah, ini probability basic ya. Jadi sebenarnya ini kalau di Fasilkom ini ada mata kuliahnya sendiri gitu. Dan di sini hanya 2 slides. Ya, selanjutnya apa? Terkait dengan
hubungan antara prior dan posterior. Ya. Nah, prior itu apa dan posterior itu apa? Nah, prior itu intinya tanpa kondisi. Jadi pokoknya probability batuk at all ya. Nggak ada kayak batuk ketika dia COVID, enggak. Pokoknya probability batuk itu sendiri, itu probability-nya berapa? Unconditional. Atau probability COVID. Nah, probability kena COVID itu berapa? Itu nggak ada given simptom gejala ini, enggak. Ini pokoknya probability kena COVID. Nah, ini kita sebutnya ya, pokoknya nggak ada kondisi, itu dinamakan dengan prior probability. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau yang ada kondisi? Ya, karena kenapa penting? Ya, karena bisa aja dengan adanya kondisi, itu bisa berubah probability-nya dengan evidence itu. Ya. Itu namanya posterior. Jadi, post itu kan pasca. Pasca melihat evidence, melihat kondisi tertentu. Nah, jadi, kalau yang unconditional itu P, COVID misalkan ya. Tapi yang bawah itu ya, kita bisa melihat yang di sini. Yang di sini ya. Itu adalah probability kena COVID jika ada gejala batuk. Nah, itu bisa dinyatakan ya. Atau probability, nah ini lebih bahaya sebenarnya. Kena COVID jika ada gejala batuk dan susah bernafas. Gitu. Dan conditional probability ini dinamakan dengan conditional probability ya. Probability ini given ini kan, given condition ini kan. Nah, itu di sini ada formulanya yang bisa kita pakai yang mana probability untuk A ya, given B itu sama aja probability A dan B dibagi dengan probability dari B itu sendiri. Ya. Oke, nah di sini saya ada contoh untuk istilahnya menajamkan intuisi lah ya. Kalau kita lihat contoh di sini ya, di sini kan ada toothache plus itu ini ada 15 sampel ya. Jadi ini untuk satu sampel itu kolomnya itu sampel per sampel ya, 15 kolom berarti 15 sampel. Jadi ini kebetulan yang nggak beruntung nih, dia ada toothache, ada cavity, ada gum problem. Ini yang beruntung nih, dia nggak punya semua. Oke, nah pertanyaannya, ini langsung ada jawabannya ya, tapi nggak apa. Sebenarnya biasanya ini buat semacam kuis kecil ya. Probability untuk C gimana? Ya kita lihat aja sampelnya kan 15. C itu cavity alias gigi lubang. Dan dari 15 ini yang plus itu berapa? Tuh, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 per 15. Nah, sekarang kita cek probability untuk toothache dan cavity. Sakit gigi dan gigi lubang. Kita lihat aja yang dua-duanya plus. Tuh, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Lalu di sini ada probability ya, toothache sakit gigi, given cavity, given gigi lubang. Nah, di sini kita bisa nerapin aturan yang ada di sini. Conditional probability formula ya. Jadi sebenarnya kita melihatnya gini. Dari semua yang dia itu gigi lubang, berapa sih yang kena toothache, yang giginya sakit. Nah, sebenarnya gitu cara bacanya. Tapi kita juga bisa pakai rumus ini ya. Dibagi aja ini PT dan C dibagi dengan PC, sehingga hasilnya adalah ya 8 per 15 hasilnya 8 per 10 ya. Jadi ya makanya hati-hati jangan sampai cavity karena ada 8 per 10 nih probability-nya untuk toothache gitu. Ya, dan kemudian ini sebenarnya yang menurut saya menarik sekali dari probabilistic reasoning ya. Ini dinamakan dengan Bayes rule, jadi dari tahun 1700-an ini udah lama banget ya, 1700-an itu berapa ya, 300-an tahun yang lalu udah ada ini Bayes rule. Cuman dengan era sekarang kan komputerisasi, jadi makanya kalau itu kan sebelum revolusi industri, ternyata ada juga gitu revolusi sains ini ketika ada Bayes rule ini zaman dulu ya 1700. Nah di sini kita cek di sini ada conditional probability formula. Ini yang tadi itu yang kita kan udah dapat nih. Ya, PA given B, given condition B itu sama aja PA dan B dibagi dengan PB. Nah, ini kita bisa melihat nih, kita bisa nurunin dari atas ke bawah.
Ini kita coba nurunin bias rule ya dari conditional probability formula ini. PA dan B itu sama aja apa? Ya karena ini kan ada pembagian ya. Sebenarnya pembagiannya dipindah aja ke sebelah kiri ya. Ini algebra basics. Sehingga kita dapat PA dan B sama dengan PA given B dikalikan dengan PB. Seperti yang di sini. Lalu ya, kalau misalkan apa ini namanya joint probability ya, yang pakai N ini sebenarnya dibolak-balik kan sama. Ya. Jadi PB dan A, ya, PA dan B itu kan sama aja PB dan A. Yang mana PB dan A itu gimana? Ya, sebenarnya sama aja kayak kita ngebalik ini. Maka PB given A itu kan balikannya dari dikalikan dengan PA. Kalau di sini kalikan PB, di sini PA. Nah, ini yang jadi jembatan ya. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa PA ini PA given B dikalikan dengan PB itu sama aja PB given A dikalikan dengan PA. Ya. Sama aja kan? Ini ya. Itu sama aja jatuh-jatuhnya. Nah, sekarang karena ini dan ini sebenarnya nilainya sama, maka nilai PBA itu gimana? Nilai PBA itu sama aja, karena ini sama, maka nilai PBA itu sama aja ini, ya ini di sini, PA given B dikalikan dengan PB, dibagi PA. Dan ini kita udah mendapatkan Bayes rule. Ya. Jadi Bayes rule itu enaknya apa? Jadi kita bisa ngebolak-balik. Misalkan kita ingin ngetahui nih, ya, ingin ngetahui data, misalkan ingin tahu PB given A, ya. Misalkan peluang untuk COVID ya, given batuk gitu, misalkan. Tapi kita cuma punya data untuk P batuk given COVID gitu. Bisa ini kita pakai Bayes rule, kita bisa dapat nilainya yang di sini. Ya. Jadi kita bisa melakukan diagnosis di sini berdasarkan probabilistik yang ada di sini gitu. Ketika kita cuma punya ini, kita bisa ngitungin ini. Jadi ini kayak fiturnya dari Bayes rule. Dan di sini ada contoh yang menarik yang menurut saya sangat relevan. Cuman di sini ada disclaimer ya. Saya bukan dokter. Mungkin biar lebih clear aja. Nah, saya bukan medical doctor, jadi ini ini hanya contoh saja. Nah, ini menarik nih, ini relevan banget. Jadi, suppose ya, anggaplah COVID itu bisa mengakibatkan cough untuk 70% pasiennya. Nah, ini kan kondisional nih. Jika kena COVID, maka peluang cough itu 70%. Dan ini kita nyatakan di sini. P cough given COVID itu 0,70%. Moreover ya, probability kena COVID itu 1/50.000 atau 0,00002 di sini P COVID. Dan probability batuk itu cuma 1% dari semuanya. Ya walaupun lebih tinggi batuk sih daripada COVID ya emang iya kan. Gitu. Nah, anggaplah Mr. X itu batuk. Nah, probability kena COVID gimana? Nah, gitu kan. Kan gitu, kita batuk terus waduh gitu kan serem banget apalagi sekarang gitu kan. Nah, apakah kita kena COVID itu serem banget emang sekarang ini ya. Maksudnya karena dampak dari COVID itu gitu kalau udah parah bahaya banget. Nah, tapi ternyata kalau kita hitung di sini kan nilainya berapa sih sebenarnya probability si Mr. X itu kena COVID ketika kita tahu dia batuk. Nah, itu yang kita cari apa? Berarti yang kita cari itu P COVID given ya. Ini ada tanda vertical bar itu sebenarnya conditional kan given cough. COVID ketika batuk. Nah, kita tadi udah yang pakai di sini ya, yang ini Bayes rule ini kita pakai aja. Di sini kita ada data ini, kita bisa pakai sehingga P COVID given cough itu sama aja P cough given COVID dikalikan dengan P COVID dibagi dengan P cough. Dan ini udah ada angkanya semua dan kita lihat ternyata 0,0014. Jadi bukan 0,9 atau apa. Jadi kalau batuk ya mudah-mudahan kita nggak kena COVID sih gitu. Masih kecil kan, sebenarnya nggak. Ya walaupun lebih tinggi sih pada in general sih peak COVID-nya 0,002 kalau batuk jadi meningkat. Tapi seenggaknya masih nggak yang 0,5 atau 0, berapa. Dan itu terkait dengan probabilistic reasoning ya. Jadi kita bisa menerapkan dari probability kita bisa melakukan contohnya kayak diagnosis yang tadi dalam COVID. Tapi ini sebagai contoh saja sih, karena saya bukan medical doctor. Oke.
Mungkin ada pertanyaan?